Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pertemuan yang ketiga, yaitu tentang prasangka baik atau husnuzon. Pengertian prasangka baik atau husnuzon, yaitu secara bahasa, husnuzon berasal dari akar bahasa Arab, yaitu husnu yang berarti baik dan azan yang berarti prasangka. Maka bila digabungkan, husnuzon adalah baik sangka atau berprasangka baik. Husnuz artinya sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Keterkaitan surah Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan baik-baik, simak makhrajil hurufnya. Ibu akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita sesama saudara, sesama teman, sesama tetangga, kita dilarang berbuat keburukan, dilarang berburuk sangka terhadap orang lain. Maka kita diperintahkan untuk mencari kebaikan. Kalau kita saling menggunjing, saling menggibah, saling menjelek-jelekan, itu sama saja dengan kita memakan daging saudaranya sendiri. Selanjutnya, kandungan ayat Hujurat ayat 12, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. 2. Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. 3. Allah melarang gibah, bahkan menjelaskan gibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. 4. Allah memerintah orang-orang beriman untuk bertakwa. 5. Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertobat dan bertakwa. Hadis yang terkait dengan husnuzon, yaitu sabda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Muttafaq alaih. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sebenarnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong atau berdusta.
Nah, di sini di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menjauhi dari prasangka buruk, apalagi terhadap prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita diuji dengan ekonomi, maka kita berprasangka buruk terhadap Allah. Misalnya, kenapa kita padahal rajin sholat, kenapa kok hidup kita susah terus? Artinya itu kita berprasangka jelek terhadap Allah. Kebalikannya juga, kenapa saya rajin sholat, ternyata hidup saya susah. Itu ya berarti Allah berarti tidak adil terhadap kita. Padahal Allah mempunyai tujuan lain atau sedang menguji kita. Apakah iman kita tetap kuat, tetap bertawakal, atau tetap beriman kepada Allah. Itu adalah sebagai ujian kita. Demikianlah materi yang Ibu berikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.